Pemirsa dan Elisa, pernahkah Anda mendengar Radio Marsina? Sebagai radio komunitas, radio ini cukup populer di kalangan buruh. Ya, berikut informasi lengkap Radio Marsina yang mengambil nama dari mendiang Marsina, seorang aktivis dan buruh pabrik yang meninggal di tahun 1993. Beginilah suasana di Radio Marsina FM, sebuah radio komunitas yang berada di kawasan Cakung, Jakarta Utara. Sepintas sekretariat radio ini mirip rumah singgah. Namun ketika memasukinya, aroma perlawanan yang syarat dengan perjuangan buruh kental terasa. Sejatinya Radio Marsina FM adalah radio komunitas yang didirikan oleh buruh perempuan untuk menyuarakan kesetaraan. Dengan mengambil frekuensi di 106 FM, radio ini didirikan pada tahun 2009 oleh Forum Buruh Lintas Pabrik atau FBLP. Dan disertakan untuk mendapat hibah cipta media bersama yang dikabulkan pada Januari 2012. Nama Marsinah sendiri diambil dari nama tokoh buruh perempuan yang ditemukan tewas di Sidoarjo, Jawa Timur saat memperjuangkan haknya 8 Mei 1993. Nama Marsinah pun menjadi simbol keteladanan, ketulusan, dan keberanian bagi buruh perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya. Karena Marsina FM merupakan radio komunitas, maka jangkauannya tak lebih dari 2 km dengan kekuatan maksimal hanya 50 watt saja. Tujuannya dari pendirian Marsina FM ini adalah supaya kemudian menjadi pusat informasi dan pengetahuan bagi teman-teman buruh perempuan gitu. Berbeda dengan radio komersil yang memiliki daya di atas 1000 watt dan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Umur Marsina FM juga tergolong muda. Meski belum mengantongi izin siaran, radio ini telah mengudara sejak akhir Februari 2012 dengan 15 orang penyiar. Maklum, gelombang 107 FM yang harusnya untuk radio komunitas ternyata izinnya diberikan kepada radio komersil tak jauh dari Radio Marsina berada. Sebagai gantinya, Radio Marsina menggunakan frekuensi 106 FM. Dan seakan tak pernah jemu, mereka pun terus berupaya mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Hingga kini, penyalahgunaan gelombang radio komunitas menjadi keprihatinan tersendiri bagi pengurus Marsina FM. Itu sebabnya mereka menanyakan hal ini kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jakarta. Sayang, jawaban yang diberikan tidak memuaskan. Sementara untuk membiayai kebutuhan operasional, radio ini juga mengalami banyak kendala. Pasalnya, radio komunitas dilarang menggalang dana dari sponsor ataupun mencari iklan. Sebagai gantinya, mereka hanya mengandalkan iuran anggota yang jumlahnya tentu tak banyak. Uang yang dikumpulkan kemudian digunakan untuk membayar listrik, internet, dan kebutuhan lainnya. Kalau iuran per orang itu kan 5.000. 5.000 rupiah itu untuk operasional ya, ada listrik, lalu kemudian ada air. Meski banyak kekurangan, radio ini merupakan wadah dan pengikat buruh perempuan. Melalui radio ini, buruh perempuan belajar menyalurkan aspirasinya. Lewat Radio Marsina FM, mereka juga membangun kesadaran dan membuka ruang informasi melalui beberapa program siaran. Sasarannya tentu saja para buruh perempuan yang tinggal di rumah-rumah, kos, dan kontrakan di sekitar pabrik. Sementara di momen penting seperti peringatan Hari Buruh yang jatuh setiap 1 Mei, perjuangan buruh seakan menemukan bentuknya. Sayang, tidak semua buruh, khususnya perempuan, memiliki perspektif yang sama tentang hal itu. Karena itulah, Forum Buruh Lintas Pabrik yang juga penggagas Radio Marsina kerap hadir memberi kesadaran bagi buruh perempuan di kawasan Berikat Nusantara untuk menuntut hak-haknya. Kini di tengah segudang keterbatasan, Marsina FM telah menjadi semacam oase yang menyejukkan. Mencelikan mata kaum buruh perempuan tentang pentingnya kebebasan untuk berbicara, berekspresi, dan berdiskusi tentang banyak hal tanpa perlu takut. Karena pada dasarnya,
kesetaraan itu milik semua tanpa memandang gender dan latar belakang.